Jika Anda berpikir bahwa Anda terlalu tua, ingat Abraham dipanggil di usia 75 tahun. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak fasih bicara, ingat Musa yang dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel di usia 80 tahun dan tidak fasih bicara. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya pada saat ini dengan tema pemimpin yang memimpin perubahan atau memimpin perubahan. Di dalam dunia olahraga, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bisakah satu orang membuat perbedaan dalam performa seluruh tim. Sementara memang benar bahwa hasil dari sebuah pertandingan umumnya bergantung pada performa tim secara keseluruhan, bukan cuma personal. Tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa pemain luar biasa yang dapat memimpin timnya dan bangsa yang menuju kemenangan. Orang-orang tersebut seperti Pele, Michael Jordan, Kobe Bryant, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, dan lain sebagainya. Dalam cara yang sama, kita bisa menemukan di dalam Alkitab orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang menjadi history maker, pencetus pembuat sejarah bagi kota, bangsa, dan kerajaan Allah. Namun ada perbedaan yang mendasar di dalam dunia olahraga atau politik. Anda harus menjadi seorang pemimpin dengan kemampuan yang sangat luar biasa untuk menciptakan perbedaan atau menjadi champion, pemenang. Namun ada sesuatu hal yang cukup unik melihat Allah gemar menggunakan orang-orang yang tidak mungkin, orang-orang yang tidak terduga-duga, orang yang tidak pernah terbayangkan dapat membuat perbedaan dan menjadi history maker bagi kerajaan Allah, kota, dan bangsanya. Jika Anda berpikir bahwa Anda terlalu tua, ingat Abraham dipanggil di usia 75 tahun. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak fasih bicara, ingat Musa yang dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel di usia 80 tahun dan tidak fasih bicara. Jika Anda berpikir bahwa Anda terlalu muda, ingat Daud yang diurapi di usia 17 tahun. Ingat Yusuf yang dapat mimpi menjadi pemimpin di usia 17 tahun. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bertalenta, ingat Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, seorang nelayan biasa. Jika Anda berpikir bahwa Anda seorang pengecut, ingat Gideon yang selalu minder. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak punya belas kasihan, ingat Saulus, seorang pembunuh murid-murid Kristus. Jika Anda berpikir bahwa Anda berdosa atau seorang yang jatuh bangun di dalam kesalahan yang sama, ingat perempuan Samaria yang dipakai Tuhan membawa satu kota mengenal Tuhan. Nah, yang menarik di dalam Alkitab ada seorang yang masih muda bernama Samuel. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bagian A dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, seorang imam besar. Perhatikan, ayat ini mengatakan Samuel yang muda, tapi nyatanya Samuel selalu disebut sebagai anak-anak. Dalam 1 Samuel 2 ayat 11, anak itu menjadi pelayan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 18, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilit baju efod dari kain lenan. 1 Samuel 2 ayat 21, makin besarlah Samuel yang muda itu. 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu. Seringkali Alkitab mengatakan bahwa Samuel masih anak-anak, Samuel masih muda. Wow, pengulangan adalah suatu cara yang digunakan sebagai bentuk penekanan. Penulis sedang memusatkan perhatian kita kepada Samuel yang muda atau Samuel yang kecil ini. Ia hanya seorang anak kecil yang bertumbuh dan melayani Imam Eli serta kemah suci. Ia adalah anak kecil yang masih rentan dan hidup jauh dari orang tuanya. Ia adalah seorang anak yang tidak terlalu berarti. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.